Perkenalkan, nama saya Andika Sian Putra dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dibagi berdasarkan wilayahnya, yaitu bagian barat Asiatis, bagian tengah Peralihan, dan bagian timur Australis. Sejak dulu, persebaran flora di Indonesia beraneka ragam. Kemudian kita dikenalkan tentang istilah flora saat sekolah dasar. Flora merupakan nama latin dari tumbuhan yang hidup pada suatu wilayah yang mendukung untuk tumbuh. Kita menemukan banyak sekali di flora di sekitar kita. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberadaan flora di setiap wilayah. Jadi, perbedaan kondisi fisik atau suatu wilayah dapat menghasilkan flora yang berbeda pula. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kondisi fisik yang sangat beragam, dari ujung timur hingga baratnya. Sebelum menginjak ke persebaran flora tersebut, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu kenapa Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki keanekaragaman flora tertinggi di dunia. Faktor yang mendukung persebaran flora di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanah yang subur. Indonesia dilalui ring of fire atau cincin api vulkanik yang apabila mengalami erupsi dapat menghasilkan material penyubur tanaman. Kedua, iklim tropis yang stabil dan tidak ekstrim. Mayoritas flora atau tumbuhan akan lebih tumbuh dengan baik pada wilayah dengan iklim tropis yang stabil dan tidak banyak dilalui badai ekstrim seperti di Amerika Serikat. Lalu, ketersediaan sinar matahari. Oleh karena beriklim tropis, sinar matahari yang merupakan agen fotosintesis bagi flora atau tumbuhan akan tersedia sepanjang tahun, entah itu musim hujan atau musim kemarau. Tanah yang baik tersebut, iklim mendukung, serta ketersediaan sinar matahari sebagai bahan bakar utama proses fotosintesis tidak melulu tersedia di berbagai negara. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tanah di Indonesia merupakan tanah surga. Lalu, persebaran flora di Indonesia berdasarkan wilayah. Yang pertama, A. Flora Asiatis. Wilayahnya Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Karakteristiknya, hutan hujan tropis dan musim. Pohonnya tinggi, besar, dan lebat, lalu bagian bawah gelap. Contohnya, bengkirai, kanver, jati, mahoni, dan lain-lain. Lalu tanaman endemiknya, ada Rafflesia nerudi, bunga bangkai atau suap, anggrek, kantong semar, dan daun musang. Yang B, flora peralihan. Wilayahnya di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian Maluku. Karakteristiknya, yang pertama jenis tanaman lebih kecil, lalu banyak anggrek, dan ukuran daunnya lebih kecil dan pendek. Contohnya, Sulawesi, ada kayu hitam atau eboni hitam, langusei, anggrek serat, dan lontar. Lalu Nusa Tenggara, ada cendana, cengkeh, dan ampupu. C. Flora Asia Australis. Wilayahnya di Maluku dan Papua. Karakteristiknya, memiliki daun yang paralel dan panjang. Endemiknya Maluku dan Papua. Contoh, matoa, damar, sagu, dan nipah. Lalu kedua, berdasarkan jenis pohonnya. Yang pertama, hutan hujan tropis. Wilayahnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Cirinya, pohon tinggi, batang besar, berdaun rimbun atau lebat, bawahnya gelap dan lembab, terdapat semak belukar. Contohnya bengkirai, meranti, ulin, trembesi, gaharu, dan lain-lain. B. Hutan musim atau homogen. Daerahnya di Jateng, DIY, dan Jatim. Cirinya, tumbuhan homogen atau sejenis. Di musim kemarau daunnya meranggas, musim hujan dan kemarau sama-sama 6 bulan. Contohnya, hutan jati, mahoni, sengon, kapuk randu. C. Sabana, yaitu padang rumput yang diselingi pepohonan bergerombol. Cirinya, memiliki curah hujan sedikit, lalu wilayahnya di NTB dan NTT. C. Stepa dan padang rumput, yaitu padang rumput yang sangat luas. Cirinya, curah hujan sedikit dan sesuai untuk peternakan. Wilayahnya di NTT.
Hutan bakau atau mangrove, yaitu tanaman yang tumbuh di sekitar pantai. Cirinya, akar sebagian di air asin, sebagian terlihat. Tempat berkembang biak burung dan ikan, melindungi pantai dan abrasi, yaitu wilayahnya di Sumatera Timur, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Baik, selanjutnya guna mencegah punahnya kekayaan flora di Indonesia, kita sebagai manusia yang hidup di sini mestinya menjaga dengan baik. Contoh nyatanya, tidak membuang sampah sembarangan. Dengan perubahan yang tampak sederhana itu akan memberi dampak yang sangat baik. Tanah yang subur tidak tercemar, artinya terdapat nutrisi yang cukup untuk tumbuhan, sampai meminimalisir terjadinya bencana alam banjir. Demikian beberapa penjelasan dari saya tentang persebaran flora dan fauna, sebaran flora di Indonesia. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.